Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama saya Sri Isnani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rantau Utara, dan bersama rekan saya Mem Insan, guru pelajaran bahasa Inggris. Di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Mem Insan. Waalaikumsalam Bu Isnani. Apa kabarnya Mem hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik Mem Insan, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi nih Mem. Sebelum saya mengamati ya proses pembelajaran yang Mem lakukan di kelas, atau biasa kita kenal dengan supervisi kelas ya Mem. Ya. Oke, baik Mem. Adapun tujuan supervisi kelas yaitu Mem agar bisa mengetahui ataupun mengevaluasi bagaimana berjalannya proses pembelajaran di kelas yang Mem lakukan, kan begitu ya. Nah, kemudian tujuan dari kita melakukan pra-observasi ini juga sebagai persiapan awal nih Mem, untuk Mem bagaimana mempersiapkan pembelajaran nanti ketika dilakukan supervisi kelas. Oke, baik ya Mem. Ada beberapa pertanyaan nih Mem yang akan saya ajukan di dalam percakapan kita ini. Untuk yang pertama, ini saya ingin menanyakan Mem, apa tujuan Mem di dalam pembelajaran? Apa tujuan pembelajaran yang akan Mem capai gitu? Baik, terima kasih Bu Isnani. Terkait dengan pertanyaan apa tujuan pembelajaran yang akan saya capai, ya pertama saya sampaikan dulu ya. Materi pelajaran saya adalah recount text ya, terkait dengan biografi tokoh terkenal yang saya ajarkan di kelas 10A. Jadi tujuannya adalah ya, harapan saya peserta didik nanti mampu ya menentukan fungsi sosial recount text terkait dengan biografi tokoh terkenal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, peserta didik mampu menentukan struktur teks. Ya, struktur teks recount terkait biografi tokoh terkenal. Oke, berarti ada dua nih ya Mem. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Mem capai ya di dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, nah Mem, kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Mem capai di dalam proses pembelajaran nantinya? Ada dua juga, yang pertama kognitif dan yang kedua adalah keterampilan. Nah, area pengembangan untuk kognitif nanti harapan saya ya, setelah dijelaskan tadi tujuan pembelajaran, peserta didik ini nanti dia mengetahui, memahami ya apa fungsi sosial dari recount text secara kognitif, dan juga ya ini kan nanti terkait dengan grammar, struktur tata bahasa, yaitu materi tenses, yaitu bentuk kedua yakni simple past tense, bentuk masa lampau. Nanti ini harapan saya peserta didik bisalah dia nanti mengenal bab 1, bab 2, bab 3. Sehingga nanti ketika ada soal terkait dengan recount text, dia sudah bisa membedakan waktunya. Sedangkan yang untuk keterampilan ya, nanti kan dalam proses pembelajarannya nanti ada kerja kelompok. Itu. Dan nanti peserta didik kan akan menyusun sesuai dengan struktur teks. Tadi ada orientasi, event, summary, orientation dalam bentuk teks yang sudah saya kasih. Nah, nanti keterampilan yang ingin saya capai dari peserta didik adalah mereka melakukan presentasi di depan. Tujuannya apa? Yaitu untuk kompetensi speaking, kemampuan berbicara. Oke, berarti ada dua area pengembangan Mem ini ya, dari sisi pengetahuan dan sisi keterampilan. Oke, baik. Kira-kira bagaimana nih rancangan pembelajaran di kelas nih yang akan Mem lakukan nantinya? Oke, bagaimana? Kalau ini sangat menarik sekali ya. Baik. Materi pelajarannya adalah recount text terkait dengan biografi tokoh terkenal. Jadi
pendekatan yang saya gunakan adalah cooperative learning dengan model discovery learning. Jadi maksudnya cooperative learning, siswa nanti fokusnya tidak ke saya tetapi dalam kerja kelompok ya. Yang nanti saya bagi 5 kelompok dalam satu kelas. Nah nanti untuk discovery learningnya nanti peserta didik akan mencari ya urutan struktur teks yang benar. Setelah saya jelaskan teorinya struktur teks recount teks itu, yaitu ada nanti orientation, ada events, dan reorientation. Nah inilah anak-anak nanti akan melakukan metode discovery learning. Nah metodenya apa yang saya gunakan? Saya gunakan Kakshot. Nah Kakshot ini apa? Ya penyajian teknis ya materi pelajaran dengan visual menggunakan kartu. Nah nanti peserta didik itu saya berikan gambar-gambar tokoh terkenal seperti Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Hairul Tanjung dan sebagainya. Nanti untuk teksnya recount itu saya gunting-gunting. Ya, saya gunting-gunting. Nah, terjadilah permainan atau simulasi di dalam kelompok mereka. Nah, itu rencananya. Oke, baik. Berarti dari segi model memang akan melakukan discovery learning dengan metode Kakshot tadi ya, dengan metode Kakshot. Potongan-potongan kartu dia. Oke, baik. Nah, kira-kira apa nih media pembelajaran yang perlukan di dalam proses pembelajaran nantinya? Kalau sudah dia dengan tokoh terkenal, ya tentu saya butuh gambar-gambar. Jadi saya pakai gambar-gambar tokoh terkenal tadi. Ya, kalau untuk contoh kepada peserta didik saya gunakan gambar tokoh terkenal yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Yang saya tempel di karton, kertas karton. Itu media saya. Media berarti membutuhkan media gambar lah ya sebagai pendukungnya ya, karena di situ berkaitan dengan apa tadi biografi tokoh ya, biografi tokoh terkenal yang akan diceritakan tadi ya. Oke, baik Mem, kira-kira kapan nih Mem melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ini? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa nih Mem kira-kira? Insya Allah ya, sehat panjang umur. Ya, Kamis depan akan bertemu peserta didik di hari Kamis itu jam ke-1 dan 2 ya di kelas 10A. Oke, kelas 10A ya Mem. Oke, baik. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu nanti saya akan datang nih Mem ya untuk melakukan observasi ya Mem. Seru-seru banget. Mengamati proses ya kegiatan pembelajaran yang Mem lakukan di kelas 10A nanti di Kamis depan di jam 1-2 itu ya Mem ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya nanti Mem setelah kita lakukan setelah saya melakukan observasi ataupun supervisi kelas tersebut, nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan lagi Mem, atau yang biasa kita sebut dengan percakapan pasca observasi setelah Mem melakukan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu saya amati dan saya catat bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang Mem lakukan. Oke, baik Mem, sebelum ditutup nih pembincangan kita ini gitu ya. Kira-kira dari bincang-bincang kita ini apa nih yang Mem dapatkan gitu kan dari hasil bincang-bincang kita ini terkait dengan proses pembelajaran Mem nantinya? Tentunya saya pasti lebih tahu ya, lebih mengenal rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, persiapan-persiapan apa, sehingga harapannya nanti dengan perencanaan persiapan yang lebih matang, maka harapan saya hasilnya juga nanti lebih baik. Lebih maksimal ya Mem ya, luar biasa sekali. Berarti dari percakapan ini mendapatkan gambaran apa nih yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah Mem ya, terima kasih atas jawaban-jawaban ini. Nanti setelah
Kamis depan kita akan berjumpa dalam observasi ataupun supervisi kelas, ya kan Mem? Saya akan mengamati dan mencatat. Nah, setelah kegiatan observasi tersebut, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, ya Mem. Untuk itu, ya kan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ke depannya, ya, untuk kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Oke Mem, terima kasih untuk hari ini atas jawabannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya. Amin. Terima kasih Mem. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Morning. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson, Bang Adit, okay, pimpin kelas kita untuk berdoa. You can use Indonesian language or English language. Indonesia. Okay, silakan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Baik. Well, students, okay, before I explain about our lesson today, okay, I would like to speed up or to high up our motivation today. Kita bermotivasi dulu ya. Ya. If I say, kalau saya bilang learning, ya, bilang yes satu kali. Kalau saya bilang English, bilang yesnya dua kali. Kalau saya bilang nanti learning English, yesnya 3 kali. Ya, kita bisa langsung take place. Ya, sudah? Oke, learning, yes. English, yes. Learning English, yes. Oke, big applause for us. Oke, semangat kan? Oke, yang di sana sudah, Bang Arif? Sudah? Oke, baik. Okay, my students, you can see the picture of Insinyur Soekarno. Yang belakang bisa lihat? Bisa. Well, our topic today is about recount text, ya, tentang teks yang menceritakan masa lampau. Tapi kita ambil the well-known or the popular hero. Jadi tokoh pahlawan yang terkenal. Ya, ayo, siapa selain Insinyur Soekarno? Who can mention? Siapa yang bisa menyebutkan contoh tokoh terkenal yang lain? Oke, Kak Rahma, please. Raden Ajeng Kartini, good job. Okay, and then yes, you. Ki Hajar Dewantara. Good job. Thank you very much. Big applause. Okay, look at here. Firstly, understanding about the definition of recount text. Ya, kita pahami dulu apa pengertian dari recount text itu sendiri. Recount text is a text which tells events. Which retells events or experiences in the past. Jadi recount text itu ya sebuah teks yang menceritakan kembali, retell, menceritakan kembali
kejadian-kejadian atau pengalaman di masa lampau sama aja dengan masa lalu. Sampai sini paham? Oke. Next, look at the social function. Fungsi sosialnya. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita dengan materi recount text ini adalah ya siswa mampu untuk menceritakan kejadian di masa lampau ya. Fungsinya apa tadi? To entertain the readers. Entertain. Tahu entertain? Menghibur. Iya, Kak Dari. Pernah dengar kata entertainment? Iya, entertainment itu hiburan. Sedangkan entertain adalah menghibur. Siapa yang dihibur? Membaca. Harapannya apa? Dengan mengetahui nanti tokoh-tokoh terkenal, kita terhibur, termotivasi untuk bisa hebat seperti mereka. Nah, lihat. Ya, pay attention the generic structure. Jadi ada struktur teksnya yang harus kalian ingat. Number 1 is orientation. Number 2 is event. And the last is reorientation. Okay, now the question is, ma'am, what is orientation? What is event? And then what is reorientation? Okay, students, any one of you want to help me? Ada yang tahu pengertian dari orientation, events, atau reorientation? Ayo, come on. Rio Paulo. Teks yang berisi tentang informasi dari kelompok, lokasinya, dan kejadian. Oke, jadi orientasi itu kalau kita bilang pengenalan. Masih ingat gak pertama masuk sekolah sini? Ada namanya MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Gak ucuk-ucuk belajar kan? Gak langsung bagi roster kan? Ya, jadi kita dulu namanya kalau saya dulu MOS, Masa Orientasi Siswa, Masa Pengenalan Siswa. Jadi sama seperti teks ini, ada orientation. Ya, it is an information about hero, ya, or characters, location, time, and event. Jadi apa orientation lagi? Informasi tentang tokoh, ya, termasuk tempat lahirnya. Sudah? Yes, after I explain about the generic structure, it's time for you, okay, to making group. Sudah bagi kelompok, ya. Nanti ini disusun sesuai dengan generic structure-nya. Tentukannya, you can choose picture, orientation. Nah, nanti eventnya mulai dari mana? Ya, attention students, after you have discussed it with your friend and then arrange which one is orientation, event, and reorientation. Now, I invite your group to presentation here. Okay, Mr. Alice and friend, please come here. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. How are you today? We are fine. And you? I'm fine, thank you. You can see this paper. Look at the picture and Number one, it is orientation. Number one, it is orientation about Raden Ajeng Kartini's family. Raden Ajeng
Kartini is the Indonesian Women's Emancipation Hero. Hey guys, that's all our presentation about generic factor of gravity Kadin Adeng Kartini. We progress, we mistake, and we say thank you very much for your attention, and see you next time. Yeah, I say thank you very much for Bang Haider Aris team. Okay, it's a great job. Yeah. Okay. Your name is correct. Sudah pas selain aja ini paragraf 1 itu orientation. 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah event dan yang terakhir adalah reorientation. Saya rasa sudah sangat memuaskan. Okay, thank you very much. Yes, it's really hard today. We discussed it about recount text. Yeah. Kesimpulan, ya recount text is good. Yeah, a text which retells events or experiences in the past. Jadi menceritakan ya kejadian-kejadian atau pengalaman di masa lalu. Fungsinya apa? Iya, menceritakan kejadian itu untuk menghibur pembaca. Okay, students, how is your feeling today? Yeah, Novi, feeling good? Okay. Yang sana, nggak menderita kan? Enggak lah, kita merdeka belajar harus having fun. Yeah. Ada, how is your feeling today? Good. Nggak ada yang happy? Nah, sebagai penutup, berbahagialah dengan diri kita, ya, menikmati hari-hari kita dalam proses pembelajaran, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Ya, I think that's all for today. Yeah, I do apologize if I made mistake in our learning process, and then I say thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama kami dalam percakapan pasca observasi. Saya Sri Isnani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rantau Utara, dan masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Mem Mimisan, guru bahasa Inggris, di mana Mem Mimisan ini adalah guru yang telah saya observasi pada supervisi akademik. Assalamualaikum, Mem Mimsan. Waalaikumsalam, Bu Isma. Apa kabarnya, Mem Mimsan? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi setelah kita melakukan kegiatannya Mem, supervisi akademik atau observasi yang saya lakukan, ada nih Mem beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mem. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana nih perasaan Mem Mimsan setelah melakukan proses pembelajaran di hari ini? Untuk yang pastinya pertama itu ya nervous gitu, agak-agak gemetar karena di observasi atau di supervisi oleh rekan sejawat. Tetapi seiring dengan berjalannya proses pembelajaran, ya, justru nervous tadi udah hilang, berganti menjadi percaya diri dan hati yang senang. Senang ya, happy lah tadi Iya, dalam harus. proses akademik ya. Pertama nervous, baru selanjutnya berjalan natural. Oke, Iya. baik. Bisa diceritakan kembali nih Mem, area pengembangan di dalam proses pembelajaran yang Mem lakukan tadi. Apa nih langkah-langkah atau tindakan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik, jadi begini ya Bu Isnani, yang saya lakukan
adalah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita ketahui dengan RPP yang diawali dengan kegiatan persepsi, yaitu yang termasuk di dalamnya kegiatan pendahuluan. Jadi peserta didik itu kita kondisikan dulu agar kondusif sehingga mereka siap nanti untuk belajar. Apa yang kita lakukan? Yang pertama berdoa, ya, karena ini adalah bagian dari salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian ya saya motivasi, ya kita motivasi peserta didik sehingga bukan hanya badannya yang di situ ya fisiknya, tetapi jiwanya sudah sama kita gitu. Ikut fisik Iya, ya, jadi emosionalnya ikut emosionalnya ya. hadir nanti di situ, sehingga harus kita motivasi lewat apa saya buat yel-yel. Oke. Jadi seperti yang tadi Bu Isnani observasi. Nah selanjutnya area pengembangan kita itu ya ke kegiatan inti ya yang sebelumnya sudah disampaikan tujuan pembelajaran kita apa sesuai dengan materi tadi yang saya lakukan di proses pembelajaran di kelas, yaitu materi recount text. Jadi secara teorinya ya dapat nanti kognitif peserta didik, mereka memahami teorinya, fungsi sosialnya, dan yang paling utama adalah struktur generiknya gitu. Dan contohnya langsung ke tadi yang tokoh terkenal yaitu yang ada di papan saya contohkan adalah Insinyur Soekarno itu. Nah apalagi yang kita kembangkan, tahapan pengembangannya adalah keterampilan. Jadi dalam proses pembelajaran tadi dibagi kelompok ya, sehingga yang sudah saya contohkan di papan akan dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk LKPD, lembar kerja pengembangan atau peserta didik, sehingga masing-masing kelompok sudah saya berikan tokoh-tokoh terkenal ya, ada tadi Hairul Tanjung, ada Ki Hajar Dewantara, ada tokoh pendidikan tadi ya, ada tokoh pengusaha, sehingga mereka susunlah itu generic structure-nya. Oke. Berarti tadi itu area pengembangan MEM itu ada pengetahuannya dan ada sisi keterampilannya juga ya MEM ya. Oke. Jadi ini nanti kognitifnya ini akan diukur ya melalui ujian tertulis dalam bentuk soal esai, sedangkan untuk yang keterampilannya itu kita diukur melalui lisan ya, presentasi kelompok. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Berarti area pengembangan pengetahuan diukur melalui ujian tertulis ya, kemudian untuk keterampilan itu diukur kemampuan mereka peserta didik di dalam presentasi. Sehingga kan ketahuan nanti public speaking ability-nya. Oke. Baik, kira-kira nih Mem, tadi dalam proses pembelajaran nih ya kan yang sudah dilakukan dan sudah saya observasi, kira-kira sejauh mana nih area pengembangannya menurut Mem? Apakah sudah terkategori berhasil atau belum gitu? Saya rasa sudah berhasil karena saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan RPP yang sudah saya buat. Ya, walaupun ya masih ada harapan saya yang belum tercapai, seperti peserta didik yang kurang aktif di dalam kelas. Oke, berarti menurut Mem ini masih ada kurangnya gitu Iya, ya, masih ada kurangnya nih proses pembelajaran gitu ya. Sudah baik tapi belum sempurna gitu. Biasa ya itu Mem, tidak ada yang sempurna memang ya. Mem masih ada nyari evaluasi. Iya, perlu ada perbaikan ke depannya. Oke, baik Mem. Kira-kira apa nih yang menjadi kendala Mem gitu ya kan di dalam proses pembelajaran, jadi sehingga ada kekurangan tersebut gitu. Apa kendalanya nih Mem? Baik, untuk kendala yang saya alami gitu ya, pertama itu ada kesiapan belajar siswa. Jadi misalnya dari 35 atau 36 peserta didik, biasanya ada yang 5 atau 10 orang belum siap belajar. Jadi asik dengan
kegiatan sendiri. Oh. Yang kedua nanti minatnya. Ya. Minatnya misalnya kayak tadi kita pakai cooperative learning, ya kelompok. Ada dia nggak minat gitu ya. Ada dia minatnya secara tunggal. Ya, jadi sosialnya itu masih kesannya dia sukanya individu. Dan yang ketiga tadi adalah gaya belajar. Nah, ini nih kendalanya. Jadi kendalanya bisa di saya, bisa juga di peserta didik. Ya, kendalanya di saya itu memetakannya gitu ya, memetakan, menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Oke, baik. Jadi kalau saya boleh nih ya menyimpulkan, berarti kendala yang Mem hadapi itu tadi siswa kurang aktif ya, Iya. kurang fokus gitu, kurang aktif ya di dalam proses pembelajaran karena mungkin belum di situ gitu ya. Anaknya ya. Hanya badannya yang di kelas. Badannya ya di kelas sebagian nih ya Mem ya. Jadi siswa masih kurang aktif, mungkin terkait dengan minat belajarnya juga, kemudian terkait dengan gaya belajarnya juga ya. Jadi mungkin belum sesuai nih dengan minat dan gaya belajar si anak gitu ya. Jadi kira-kira apa nih Mem penyebabnya sehingga itu bisa terjadi? Penyebabnya kembali ke 3 poin tadi. Yang pertama kesiapan belajar. Dan sudah saya alami di kelas hampir 12 tahun di dunia SMA 1 Rantau Utara ini. Peserta didik ini kita tidak tahu dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Ada dia jam tidurnya tidak cepat, ya ada yang begadang malam, dia jam 2, jam 1, apalagi gaming gitu ya dan sebagainya. Akibatnya apa? Dia telat bangun kesiangan, sehingga sampai di kelas pun bisa jadi ini ya, bisa jadi hanya raupan, cuci muka gitu ya, atau gosok gigi nggak mandi, cus pakai seragam, sampai di kelas tidur. Iya, tiba-tiba meminsan masuk kelas pertama. Gitu. Yang keduanya lagi bisa jadi peserta didik kita ini kan manusia seperti kita ya, pasti punya problem. Ada yang kena broken home, ada yang mungkin secara ekonomi, yang itu juga bisa menjadi faktor dia tidak siap untuk belajar. Baik, berarti kalau saya dapat simpulkan nih, berarti kendalanya itu kesiapan ya, Mem. Kesiapan anak itu belum siap nih menghadapi proses pembelajaran. Jadi siswa jadi kurang aktif gitu, fokus dengan dirinya sendiri, tidak kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan gitu ya, Mem. Ya, jadi kira-kira ada nggak nih, Mem, solusinya untuk mengatasi hal tersebut untuk proses perbaikan perubahan pembelajaran ke depannya? Tadi saya terlupa ada satu lagi kendala, penyebab maksud saya. Selain dari peserta didik, dari saya pribadi juga mungkin metode pembelajaran ya kadang masih agak kurang variasi. Ya bisa jadi tadi gaya belajar anak tidak terpenuhi yang seperti visual, auditory atau kinestetik tidak terpenuhi. Jadi solusinya ya saya harus bisa lagi untuk melakukan pemetaan peserta didik yang kita sebut dengan diagnostik pembelajaran. Jadi saya harus kenal dulu background murid-murid saya, bisa dalam bentuk nanti mengetahuinya mereka mencatatkan ya latar belakang dirinya dalam bentuk peragat boleh ya. Yang kedua untuk minatnya nanti juga bisa cerita tentang hobi ya, bisa tertulis, bisa lisan. Dan yang ketiga pun nanti pasti peserta didik ini punya kecenderungan masing-masing, apakah dia di visual, auditory atau kinestetik atau combine, dia kombinasi. Jadi saya harus petakan dulu supaya harapan besar saya semua aktif di dalam kelas itu tercapai. Oke, baik, berarti berarti di sini untuk solusi atau rencana ke depan ini berarti Mem
di dalam kegiatan pembelajaran nanti sebelumnya akan melakukan pemetaan ya. Iya, diagnostik dulu. Iya, pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian minat siswa tersebut, kemudian gaya belajarnya ya Mem, yang tadi Mem bilang ada visual, ada kinestetik, ada auditori atau combine ini ya Iya. kan? Oke, berarti itu rencana ke depan lah itu Iya. yang akan Mem lakukan gitu kan, untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Jadi kira-kira kapan nih Mem akan melaksanakan perubahan tersebut gitu? Lebih baik kan lebih cepat lebih baik ya. Oke. Ya, jadi insya Allah segera. Karena kenapa? Kita kan ada pasti tadi rencana, kadang di lapangan juga berbeda, maka kita ada evaluasi. Nah, setelah evaluasi ini kita buat lagi, sehingga ada sebuah prinsip yang sering saya terapkan, kita juga pembelajar. Ya, kita guru adalah pembelajar yang memberikan pembelajaran kepada pelajar, sehingga terjadi circle yang sistematis gitu ya, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Sehingga kalau ketiganya ini bersinergi gitu ya, maka saya yakin learning is fun akan tercapai. Ya, sehingga jiwa-jiwa kita yang haus ilmu ini akan terpenuhi. Itu sih yang saya terapkan sama anak, sehingga teknik pendekatan pribadi juga perlu. Sehingga poin utama ketika saya dalam kelas adalah mereka nyaman dengan saya. Oke, berarti proses perubahan ini lebih cepat lebih baik. Iya, Berarti lebih cepat lebih baik. iya, Jangan tunda-tunda. jangan tunda-tunda. Berarti ke pertemuan berikutnya ya Iya, sini insyaallah kita sudah bisa akan- terrealisasi ya Mem. Betul sekali Mem, kita sebagai guru ya memang dia harus upgrade ilmu gitu ya kan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Zaman sekarang ini kan beda dengan Beda zaman iya, kita dulu ya, era 80-an. iya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, apalagi pembelajaran sekarang ini udah harus teknologi ya Mem, sudah mengikuti perkembangan zaman, disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi kita sebagai guru, ayo Mau tidak mau harus iya, mau gitu ya, belajar memaksakan terus diri. belajar terus agar kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, dapat memberikan proses pembelajaran yang aktif dan baik sesuai dengan kebutuhan belajar. Oke Mem, terima kasih atas perbincangan hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi sesuai apa yang sudah Mem rencanakan. Mudah-mudahan lancar untuk proses pembelajaran ke depannya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih untuk hari ini Mem. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.